Halo, hari ini kita akan belajar dari lagunya Sam Smith yang judulnya La 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 atau juga bisa dibilang Naughty Boy. Nah, lagu ini punya dua sudut pandang yang berbeda, sudut pandang dari liriknya dan juga sudut pandang dari video klipnya. Pertama-tama kita mungkin bahas dari segi video klipnya dulu ya. Bagi teman-teman yang belum pernah nonton video klipnya, teman-teman bisa klik link yang ada di sekitar sini posisinya. Ya, klik aja linknya, langsung nonton video klipnya dan balik lagi ke sini untuk dengerin pembahasan dari gua. Lagunya bagus banget, video klipnya juga bagus banget, tapi mungkin bagi teman-teman yang ngerti bahasa Inggris udah bisa langsung ngertiin liriknya tuh apa, tapi mungkin belum dari segi video klipnya. Jadi video klipnya itu sendiri bercerita tentang ada sebuah legenda dari Bolivia. Dan cerita ini ada di sekitar abad ke-19 gitu. Nah, legenda ini menceritakan tentang satu orang anak yang ya dia sudah di abuse oleh orang tuanya, dia sampai malas ada di rumah, lalu dia kabur. Ketika dia kabur dari rumah, dia ketemu dengan seekor anjing. Persis seperti di video klipnya kan. Dia capek dengerin omelan orang tuanya, lalu dia kabur. Terus dia ketemu sama anjing dan udah kabur dari rumah aja, bapaknya masih mau lempar telur ke anaknya saking atau saking sebelnya, saking bencinya mungkin sama anaknya seperti itu ya. Lalu kalau di video klipnya itu kan mereka, si anak kecil dan si anjing ini dia pergi ke satu tempat, lalu mereka ketemu dengan satu orang yang kayak udah diem terlalu lama sampai jadi batu gitu ya. Dia cuman tugasnya tuh cuman megangin tip untuk para ciwi-ciwi ini bisa joget gitu. Tapi ya anak ini kayak kasihan ngelihat bapak ini, ya udah pergi sama gua, kita kabur bareng. Pas kita kabur bareng ya mungkin lu bisa bebas dari ini semua gitu kan. Dia mungkin nggak betah ada di tempat ini, jadi anak ini ajak bapak itu pergi. Ketika bapak ini memutuskan oke, gua mau pergi, bener aja ciwi-ciwi itu marah-marah dan ngejar gitu kan. Tapi ya mereka berdua tetap kabur. Di sisi lain setelah mereka kabur, si anak ini pun beliin jantung ke bapak yang udah kayak kena semen ini gitu ya. Dikasih jantung terus ditaruh di dalam kantong yang posisinya di sekitar hati jantung gitu. Setelah itu mereka pun pergi ke dekat situ. Mereka melihat ada satu orang yang kayak pakai baju gitu kan, kayak boneka gitu. Terus dia joget-joget di pinggir jalan tapi nggak ada yang ngeliatin. Terus diajak jalan juga sama anak itu. Mereka pergi ke padang gurun, terus kayak ke satu tempat yang kayaknya kayak pertambangan tapi udah ditinggalkan oleh orang-orang ya kan. Di pertambangan itu anjingnya diikat di depan pintu, lalu mereka bertiga masuk nih, si anak, si bapak yang berbatu itu sama si bapak yang kayak boneka. Mereka bertiga masuk ke dalam dan di dalam mereka ngeliat ada satu patung yang serem banget. Nah, ketika mereka melihat patung yang serem itu, mereka si bapak batu dan si bapak boneka ini mereka kayak sedih-sedihan sama nih anak, kayak nggak bakal ketemu lagi. Mereka peluk-pelukan gitu kan. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan si anak ini sendiri. Dan video klip ini ditutup dengan ya dua bapak ini pergi sambil bawa anjingnya, dan anak itu tetap ada di dalam gua itu gitu. Jadi ini sebenarnya apa sih gitu kan. Seperti yang tadi gue udah sempat bilang, jadi sebenarnya video klip ini diangkat dari cerita legendanya Bolivia yang ada di abad ke-19. Ceritanya awal-awal sama, yaitu anak ini kabur dari orang tuanya karena dia males dengan orang tuanya yang seperti itu. Nah, setelah dia kabur dari orang tuanya dan hidup bersama si anjing ini, sebenarnya di legendanya itu diceritakan kalau dia sama anjingnya ini hidup udah lumayan lama. Kalau kayak di video klipnya kan instan ya, dia langsung ketemu sama si bapak yang kayak batu itu. Tapi di cerita aslinya katanya agak lama ceritanya dia hidup bersama anjing ini. Dan di waktu lama itu, selama dia hidup bersama si anjing ini, dia menyadari kalau dia tuh punya kekuatan khusus. Kekuatan di mana tuh dia bisa mencari masalah orang lain atau penyakit orang lain gitu kan. Nah, setelah dia menemukan masalah orang lain, anak ini ternyata punya kemampuan untuk menyembuhkan masalah orang lain, atau bukan masalah, mungkin penyakit, mungkin kutukan yang diderita oleh orang lain. Jadi anak ini kayak punya kekuatan seperti itu. Cara menyembuhkannya itu dengan cara diteriakin. Nah, di legenda ini sih katanya teriakan anak ini tuh kuat sekali, kencang sekali, sampai katanya bisa menimbulkan tornado gitu. Lalu anak ini ketemu sama satu orang yang sebenarnya ceritanya sih dilempari batu ya. Lalu anak ini mencari apa yang salah dengan
bapak yang sudah dilempari batu ini. Lalu si anak ini nyembuhin bapak ini, lalu dikasih hati yang baru. Nah, proses dikasih hati yang baru ini digambarkan di video klip itu dibeliin jantung gitu. Setelah itu anak ini ketemu lagi dengan satu orang yang udah kacau balau, bentuknya udah nggak karuan, udah kayak mungkin habis digebukin gitu. Lalu anak ini pun mencoba menolong bapak ini gitu kan. Jadi setelah dua orang ini setelah ditolong, ya mereka berdua mau ikut dengan si anak ini karena ya mungkin merasa hutang budi gimana gitu. Jadi mereka berdua ingin membalas budi ke anak ini. Tapi anak ini pun tanya, kenapa kamu bisa mengalami hal seperti ini? Nah, ternyata mereka mendapatkan masalah ini itu dari satu sosok iblis yang namanya LTO. Nah, mereka berdua bisa mendapatkan masalah gara-gara nggak mau menyembah yang namanya LTO ini. Lalu si anak ini pun nanya gimana caranya untuk mengalahkan LTO dan dia ada di mana. Lalu si bapak yang kedua dia kasih tahu LTO itu ada di padang gurun dan tempat itu tuh sudah ditinggalkan oleh orang-orang karena semua orang yang mendengarkan suaranya LTO itu langsung jadi zombinya LTO, langsung gimana? Langsung nurut sama LTO dan ya gitu. Maka itu orang-orang yang kabur dari situ adalah orang-orang yang nggak mau nurut sama LTO. Makanya tempat itu udah kosong, udah dijauhin, udah di abandon gitu. Dan akhirnya mereka bertiga pergi bersama si anjing yang tadi yang dari awal pergi ke tempatnya LTO. Maka itu ketika di video klip tuh kan ada adegan mereka peluk-pelukan, mereka nangis-nangisan. Ya itu karena si anak ini tuh dia mau sacrifice diri dia mau sacrifice, bahasa Indonesianya apa ya? Kayak menyerahkan diri, mengorbankan dirinya untuk ya udah gua aja yang mati, lu orang selamat. Karena si anak ini kebetulan si anak ini tuh deaf alias budek. Jadi dia nggak bisa dengar apa-apa. Jadi LTO mau ngomong apa, dia nggak bisa denger. Sedangkan dia juga punya kekuatan suara dan suaranya ini luar biasa. Yang tadi kan katanya bisa sampai gempa bumi, bisa sampai bikin tornado gitu. Jadi dia mau ada di situ menghadapi LTO, yang lain pergi aja. Gue mati nggak apa-apa, yang penting yang lain selamat dan tidak ada lagi LTO. Akhirnya si anak itu masuk sendiri, yang lain meninggalkan tempat itu, dia menghadapi LTO secara langsung dan ya mungkin anak itu udah mati karena ya nggak ada ceritanya lagi. Tapi endingnya sampai situ. Jadi itu adalah cerita yang ada di video klipnya lagu ini. Jadi video klip lagu ini mengajarkan kita untuk kita bisa sacrifice. Walaupun anak ini kan hidupnya mungkin kurang nyaman ya karena dia dimarahin oleh orang tuanya sampai dia nggak tahan, sampai dia kabur. Tapi dia masih mau menolong orang lain. Dia masih mau menolong dua orang bapak ini dan bahkan dia mau menghadapi LTO yang ya iblis ya. Dia mau menghadapi iblis itu sendirian, yang lain suruh pergi aja. Jadi anak ini benar-benar baik. Dari video klipnya yang gue pelajari adalah ya kita harus menjadi sosok yang mau berkorban demi orang lain. Tidak peduli kita punya masalah yang mungkin berat juga buat kita gitu. Jadi ya masalah yang kita hadapi, masalah yang kita punya tidak menjadikan diri kita berhenti untuk juga berkorban bagi orang lain gitu. Tapi dari sisi liriknya kita belajar hal yang berbeda. Liriknya gue akan sebutin ya pakai nada ya, karena kalau ngomong langsung liriknya kayak kurang enak. Dan liriknya gue akan tulis di sekitar sini biar teman-teman juga bisa sambil baca. Dan gue mohon maaf banget gue nggak bisa nampilin video klipnya dan lagunya di video ini karena gue udah pernah coba di video gue yang sebelumnya. Gue ketika gue membahas lagu John Mayer yang Stop This Train, itu video gue kena copyright. Jadi susah banget untuk ngupload video tentang lagu ke dalam YouTube. Jadi mungkin kedepannya gue akan upload video pelajaran tentang lagu seperti ini tapi tanpa lagunya. So mohon maaf, mohon pengertiannya karena ya YouTube punya copyright problems yang gue nggak bisa sentuh itu. So ya kita akan bahas liriknya sekarang, oke? Liriknya itu dimulai dengan dibilang hush, don't speak. When you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, cut your terrorists catch fire. I can find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech is tiring. Enough is enough. Nah, kita bahas dulu dari awal. Dia bilang kan, Hus, lu gak usah ngomong. Ketika lu menyemprotkan racun lu diem aja, gue benci.
ketika lu his itu kan ular kayak shh gitu ya. Maksudnya dia benci banget, dia nganggap orang yang ngomong ini sebagai ular. Ya kan ketika lu bersuara dan lu berkhotbah tentang Mesias lu, ya kayaknya teori sketch fire, kayaknya teori yang lu semprotin ke gua itu kayaknya mantap sekali gitu kan. Tapi gua nggak peduli. I can find your silver lining. Silver lining ini maksudnya hubungan, kesinambungan antara titik A dengan titik B gitu. Dia nggak menemukan ada kesinambungan Mesias dengan hidup dia. Nah kita bahas dulu nih. Sam Smith kan, as we know, Sam Smith itu gay. Dia penyuka sesama jenis, oke? Nah, yang gue tangkap dari liriknya adalah banyak orang yang berusaha ngasih tahu ke Sam Smith kalau oh Yesus itu penyelamat, Yesus itu bisa menyelamatkan lu dari kondisi lu harus percaya Yesus, lu harus berhenti dari gay. Mungkin ada yang seperti itu ya karena namanya juga di Amrik nih. Tapi Sam Smith ini udah capek dengan banyak orang yang mau nasihatin dia, mau kasih tahu dia, mau suruh dia taubat. Buat dia ya this is normal for me gitu. Apalagi kalau orang bilang tentang Yesus, I can find your silver lining. Gue nggak ketemu apa hubungannya antara ya Yesus yang zaman dulu dengan gue yang sekarang gitu. Jadi nggak ada hubungannya buat dia. Ya gue nggak bermaksud judge, tapi ketika lu mulai khotbah, capek gue. Enough is enough. Mohon berhenti, udah cukup, gue nggak mau denger lagi. Gitu kata dia. Lanjutannya itu, I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I turning up the volume when you speak. Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to block it, I'll go. Jadi ya karena dia udah capek sama si itu semua, dia bilang ya gue tutup telinga gue seperti anak kecil. Ketika kata-kata lu nggak ada gunanya buat gue, ya gue sambil tutup kuping gue ngomong la gitu. Jadi walaupun atau kalau lu masih kencengin suara lagi, I'm turning up the volume when you speak. Jadi udah tutup kuping, lalalanya makin kenceng, lalalala. Dia bener-bener ngasih tahu ke pendengar lagu ini mungkin ya, kalau gue nggak mau digituin, gue nggak mau lu kasih tahu gue nggak ada hubungannya, buat gue nggak ada hubungannya tentang dari Mesias ke gue, nggak ada hubungannya. Jadi gue akan lalalala, gue akan tutup kuping, gue akan makin kencang suara gue, lu nggak usah ngomong terus. So itu yang gue pelajari dari lagu Lalala atau Naughty Boy. Gimana teman-teman, ada belajar sesuatu dari video ini? Thank you so much sudah nonton video ini sampai habis. I hope that video ini berguna buat teman-teman. Ya video teman-teman bisa belajar juga dari apa yang gue sampaikan. Dan kalau teman-teman punya ide lain untuk bahas lagu apa, atau film apa, atau buku apa, ya boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Gue akan coba nonton, gue akan coba baca, gue akan coba dengerin, dan kita akan bahas bersama-sama di channel ini. Terakhir, gue mau bilang thank you sekali lagi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan like. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.